Pak Badrun, ini kok banyak sekali makhluk-makhluk astralnya ya. Seperti ada yang berkepala manusia tapi berbadan kuda, ada yang seperti kera. Ini segerombolan banyak sekali. Ini masuk ke sebuah hutan ya. Saya melihatnya jadi merinding pada waktu itu karena belum menyaksikan hal yang sangat luar biasa. Dia mengoperasi dalam keadaan sadar. Dia tidak mempergunakan semacam bius ataupun pereda rasa sakit atau obat apapun. Dia tidak mempergunakan hal-hal seperti itu. Kalau menurut saya, kalau ilmu rawe rontek itu prediksi orang-orang itu dipergunakan dengan banyak yang negatif. Tapi ternyata keilmuan tersebut sama Pak Badrun ini dipergunakan dengan sesuatu untuk berbuat baik atau untuk hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi segala sesuatu, dipanjangkan umurnya dan juga dipanjangkan rezekinya. Kali ini saya akan bercerita tentang mungkin Sobat Melihat Malam telah mendengarkan satu cerita saya 3 hari yang lalu ya, kurang lebihnya. Memang pada waktu itu perjalanan saya diajak seorang guru spiritual saya, Pak Badrun, yang berada di kaki Gunung Ciremai. Memang pada waktu itu beliau berumur sekitar 90 tahun ya, dan kala itu umur saya sekitar 20 tahun. Memang dia ini sangat gesit sekali orangnya. Walaupun umurnya sudah 90 tahun, tapi dalam hal berjalan, dia naik bukit turun bukit ya, saya juga mengakui saya kalah gitu. Mungkin dari satu segi ya, dia memang sudah terbiasa dan mungkin dia punya trik ataupun ilmu-ilmu tersendiri. Dan saya ceritakan 3 hari yang lalu bahwa perjalanan saya diajak sama Pak Badrun ini ya, memang itu satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa bagi saya, dan seumur hidup belum saya merasakan hal seperti itu. Dan dikala dalam satu perjalanan dengan guru saya mempergunakan ilmu sevi angin, saya juga sempat menikmati pemandangan-pemandangan yang belum pernah saya rasakan dan saya lihat, dari perbukitan, pegunungan, dan juga lautan yang sangat luas. Itu sempat dilalui, dan bahkan satu hal yang sangat dilarang dalam perjalanan spiritual itu, saya dilarang untuk berbicara secara dengan mempergunakan mulut ya. Itu sangat-sangat sekali dilarang. Mungkin konon katanya sih kalau sempat hal itu terjadi, itu saya akan jatuh
Jadi makanya guru saya berpesan dalam perjalanan mempergunakan CV angin ini sangat dilarang sekali untuk berbicara. Jadi kalau ingin menanyakan sesuatu hal, itu cukup menanyakan di dalam hati, karena memang beliau ini sudah menyatukan hatinya beliau dengan saya. Jadi makanya beliau berpesan, kalau ingin bertanya silahkan bertanya melalui bicara dalam hati. Nah, setelah selesai perjalanan spiritual tersebut, ini adalah suatu kebanggaan bagi diri saya dalam mempelajari hal-hal spiritual. Bahkan di kala itu beberapa hari kemudian, konon beliau bercerita kepada saya, itu lewat daripada sekitar mungkin antara 3 sampai 4 jam, itu beliau kedatangan seorang tamu dari luar Jawa. Dan katanya lagi, dari orang yang datang ke guru saya, dia menceritakan bahwa bapaknya itu mengalami satu sakit yang sangat luar biasa. Jadi pada waktu itu bahwa si bapaknya ini sudah berobat kemana-mana, tapi tak satu pun yang dapat menyembuhkan beliau. Dari rumah sakit keluar, masuk lagi ke paranormal, juga tak kunjung sembuh. Tapi setelah datang ke Pak Badrun itu sekitar 4 jam yang lalu, dan Pak Badrun ini bercerita kepada saya, ya sudah Ki Bayan, katanya, ini satu kali lagi satu bentuk pengalaman yang mungkin Ki Bayan ini belum tahu. Jadi kali ini saya juga akan mencoba membawa Ki Bayan kembali. Dia mau langsung menuju si pasien tersebut yang sudah berangkat 3 atau 4 jam yang lalu. Singkat cerita, Pak Badrun ini mengumpulkan segala sesuatunya yang konon barangkali di sana yang sangat dibutuhkan tidak ada. Jadi beliau ini mengumpulkan sesuatunya di rumahnya beliau, dan tentu saja dibantu dengan saya. Memang kehidupan Ki Badrun ini memang sendiri ya, dan juga dia sangat-sangat sekali tertutup untuk menceritakan asal-usul beliau. Itu semua saya juga tidak ambil peduli ya. Memang saya kenal dengan dia sudah sekitar antara 2-3 tahun ya. Beliau ini tidak pernah menceritakan tentang silsilah keluarganya, apakah memang masih ada ataukah memang semuanya sudah tidak ada. Jadi yang jelas saya tidak ambil peduli. Dan setelah Pak Badrun ini mengumpulkan segala sesuatunya yang sangat dibutuhkan untuk di sana, di Pulau Sumatera, jelasnya di kota Palembang, akhirnya Pak Badrun ini bertanya kepada saya, Ki Bayan, apakah nanti Ki Bayan ini mau ikut kembali dalam petualangan ini atau gimana?
Nah, Pak Badrun ini seolah-olah memberikan sesuatu yang yang sangat istimewa menurut saya. Nah, mungkin kata saya ini Pak Badrun ini akan memberikan atau akan bisa menambah pengalaman-pengalaman saya untuk bekal di kemudian hari. Dan saya juga menjawab, iya Ki Badrun, saya bersedia. Kira-kira kapan untuk pemberangkatan ke sana? Ya secepat mungkin lah. Mungkin yang datang ke sini ini mungkin sebentar lagi akan nyampe ke sana ya, ke Palembang, dan kita mungkin langsung akan menyusul gitu. Tentunya ya dengan mempergunakan ajian Sevi Angin. Wah, senang juga nih untuk kedua kali, pikir saya. Akhirnya setelah Pak Badrun ini berbincang-bincang dengan saya dan langsung menyuruh saya masuk ke kamarnya beliau. Dan setelah masuk ke kamar beliau, beliau juga berpesan seperti yang dulu-dulu dia sempat membawa saya, bahwa dalam perjalanan mempergunakan Sevi Angin ini, berpesan beliau kepada saya dilarang untuk berbicara. Cuma di sini Pak Badrun ini tidak menyertakan, artinya tuh kalau seandainya gitu berbicara tidak sengaja, itu bagaimana dia tidak ngomong sampai ke sana gitu. Jadi dia berbicara satu hal dalam perjalanan spiritual ini, sangat dilarang sekali berbicara atau mengucapkan sesuatu. Nah, itu yang terpenting, Bayan. Baik Pak Badrun, kata saya, kalau memang pesan Pak Badrun seperti itu, insya Allah akan saya jalankan seingat saya, semampu saya. Oke, kalau memang seperti itu. Akhirnya Pak Badrun ini mulai merapalkan sesuatu dengan zikir-zikiran, dan saya juga supaya bisa mengimbangi atau mengikuti apa yang telah diajarkan sama beliau, saya juga diikutin berzikir. Setengah jam kemudian waktu berlalu, itu secara tiba-tiba, secara spontan, memang pada waktu itu saya juga ada merasakan mata ini agak ngantuk juga ya. Agak ngantuk. Itu secara tiba-tiba seperti menghilang ya, seperti menghilang, itu melesat ke udara seperti awal dulu ya. Memang ini tiba-tiba langsung berada di ketinggian yang mungkin ketinggian di atas awan. Nah, dalam perjalanan spiritual ini saya banyak melihat pemandangan, banyak melihat pohon-pohon ataupun gunung-gunung, dan sepertinya sangat cepat sekali. Dan tiba-tiba di depan saya ini seperti ada segerombolan bentuk-bentuk makhluk astral ya. Ini di depan saya, dengan seperti Pak Badrun juga, dia melesat ke arah kanan. Dan secara spontan
saya juga bertanya kepada Pak Badrun melalui berbicara dalam hati, Pak Badrun, ini kok banyak sekali makhluk-makhluk astralnya ya. Seperti ada yang berkepala manusia tapi berbadan kuda, ada yang seperti kera. Ini segerombolan banyak sekali. Ini masuk ke sebuah hutan ya. Dan saya juga ingin tahu sebetulnya, ingin tahu apa yang terjadi. Jadi saya meminta dengan sangat kepada Pak Badrun ini supaya diikuti dan apa yang sedang terjadi. Akhirnya mungkin menurut Pak Badrun ini cukup baik untuk pengalaman seorang muridnya gitu. Akhirnya mengikuti apa yang saya katakan tadi. Diikutilah satu rombongan, ya mungkin banyak sekali, ratusan, bahkan mereka itu sekumpulan daripada makhluk-makhluk astral di sini itu cuek gitu. Artinya tuh tidak memandang sebelah mata. Mungkin anggapan mereka kita ini satu golongan atau gimana, saya kurang tahu. Nah, itu bertepatan sekali rombongan ini saling saling mendahului, dan kita pun bersama Pak Badrun tidak kalah dengan kecepatan gerak daripada makhluk-makhluk asal tersebut. Dan singkat cerita, ternyata di sebuah hutan yang sangat lebat sekali, ternyata di situ ada sebuah kerajaan. Nah, di dalam hutan tersebut ini, di tengah lapang itu sudah berkumpul ratusan ribu makhluk-makhluk astral dari penjuru manapun ya, penjuru manapun yang sudah hadir di situ. Dan ternyata itu seperti ada salah satu makhluk daripada makhluk astral tersebut mungkin mempunyai satu kesalahan yang sangat fatal sehingga akan diadakan eksekusi. Dan benar juga menurut saya. Dan saya juga bertanya kepada Pak Badrun, kok ini makhluk-makhluk astral ini sebetulnya apa gitu yang mereka inginkan, dan apa yang diperbuat oleh itu seperti yang mau dieksekusi. Itulah katanya, dunianya manusia dan dunianya makhluk astral itu tidak jauh berbeda. Artinya bila mana mempunyai satu kesalahan yang sangat fatal, artinya yaitu dapat satu hukuman dari pemerintah setempat ataupun dari raja setempat. Nah, itu yang diceritakan Pak Badrun kepada saya. Ya sudah Ki, kalau memang seperti itu dan saya sudah menyaksikan kehidupan ataupun kerajaan daripada bangsa-bangsa astral itu, nah, saya sekarang sudah mengerti Ki, kata saya. Akhirnya berbeloklah si Pak Badrun ini terus membawa saya terus sampai menyeberang lautan. Nah, di situ ternyata di sebuah lautan itu berbeda lagi. Artinya berbeda secara kekuasaan. Kalau makhluk astral yang berada di hutan itu adalah seorang raja, tapi kalau di lautan ini ternyata itu dikuasai oleh seorang ratu. Dan ternyata
si Pak Badrun ini seperti lari atau masuk ke dalam lautan tersebut, dan saya sendiri tidak merasa kita berada di dalam air. Itu saya tidak merasakan hal seperti itu. Cuma saya tahu letak daripada lautan ini dan langsung masuk. Tapi dengan oksigen yang saya rasakan ya biasa aja gitu. Tidak seperti di dalam air. Kita menghirup udara ya memang ada gitu, tidak menghirup air. Dan sama seperti di darat ya, di situ juga ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, dan banyak sekali macam bentuk-bentuk daripada makhluk astral tersebut. Bahkan sepertinya menurut saya ini lebih banyak di lautan makhluk-makhluk astral tersebut. Saking untuk mempertanyakan diri sendiri gitu ya, tanya sendiri jawab sendiri, saya coba tanya kepada Pak Badrun. Pak Badrun, ini apa betul gitu di kerajaan bawah laut ini atau makhluk astral di sini lebih banyak ya? Ya memang itulah katanya Ki Bayan, bahwa makhluk-makhluk astral di sini perbandingannya mungkin bisa 1 berbanding 10. Lebih banyak makhluk astralnya dibandingkan dengan yang di darat. Jadi saya tekankan tadi Ki Bayan bahwa makhluk-makhluk astral ini yang ada di lautan ini lebih banyak daripada makhluk astral yang ada di darat. Nah, mungkin Ki Bayan sendiri lihat ya, itu dari sana, dari ujung ini sudah penuh sekali. Dan saya juga masuk ke situ dan memang aneh ya, aneh luar biasa ya. Dengan memiliki ilmu sevi angin ini, itu mereka tuh tidak ambil peduli gitu dengan kehadiran saya. Apakah memang mereka ini tidak melihat saya dengan Pak Badrun, atau mungkin mereka menganggap kita ini sebangsanya gitu. Ini satu pengalaman yang belum saya pecahkan. Bahkan untuk saat ini pun saya belum bisa memecahkan kenapa bisa begitu. Nah, singkat cerita, setelah dari situ kata saya, ya sudah Ki, saya sudah tahu, kata saya itu. Sebaiknya ayo kita langsung menuju apa yang Pak Badrun atau Ki Badrun tuju tadi. Akhirnya Pak Badrun mengiyakan dan langsung lagi melesat ke atas dan langsung menuju ke daratan. Dan sepertinya setelah menyeberangi lautan, di situ baru menemukan sebuah daratan kembali. Dan ternyata tidak susah ya. Seperti ada satu magnet yang atau mungkin kalau zaman sekarang semacam GPS ya, seperti ada GPS yang menuntun daripada Pak Badrun ini untuk menuju satu lokasi daripada orang yang tadi datang ke rumah Pak Badrun. Dan akhirnya singkat cerita sampai datanglah ke rumah orang yang tadi sempat minta bantuan kepada Pak Badrun. Dan ternyata orang tersebut sudah nyampe, mungkin antara 4 sampai 5 jam ya dari sini, dari tempat pada waktu itu
sudah berangkat duluan, dan langsung di depan rumah itu aneh, dilalaknya di situ pas walaupun rumahnya di dalam kampung ya, itu pas dilalaknya tuh sepi. Jadi kehadiran saya dengan Pak Badun ini tidak terlihat oleh orang-orang yang lewat. Dan ketika Pak Badun ini mengetuk pintu, ternyata orang tersebut sudah menunggu, dan orang tersebut sempat kaget, loh kok Pak Badrun udah nyampe, padahal saya juga nih belum lama nih nyampe di sini. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan daripada si anaknya pasien tersebut ya. Akhirnya mungkin Pak Badun ini langsung mengekat ya. Jadi supaya bisa langsung ke fokus pembicaraan. Ini begini katanya kepada Pak Badrun, ini bapak saya sudah lama sekali katanya sakit, mungkin diperkirakan 5 tahun lebih ya, keluar masuk rumah sakit, berobat kemana-mana, sudah ke paranormal juga sudah, mungkin sudah puluhan. Jadi beliau ini adalah pemilik daripada perkebunan di situ ya, mempunyai banyak sekali lahan-lahan ya, banyak ditanamin bentuk-bentuk buah-buahan atau segala macam gitu. Jadi memang ya untuk masalah biaya memang dia orang kaya. Singkat cerita, bertemulah Pak Badun ini dengan si pasien ya. Langsung Pak Badrun menanyakan kepada pasiennya, ini Pak katanya, apa yang Bapak rasakan? Ini Ki katanya, tangan saya ini tidak bisa untuk ditekuk katanya, kedua tangannya, bahkan kedua kakinya pun dia tidak bisa ditekuk. Jadi seperti mayat hidup aja. Ini sudah lama sekali ya, ini 5 tahun lebih. Oh begitu, ya sudah. Akhirnya Pak Badun ini membuka perbekalan dan dibantu oleh saya, langsung siapin. Dan Pak Badun minta untuk keluarganya supaya bisa menyaksikan apa yang terjadi. Jadi dikumpulinlah keluarganya di situ, ngumpul. Keluarganya ada 5 ya, suruh melihat semua apa yang terjadi. Dan si Pak Badun ini mengambil sebuah bambu ya, sebuah bambu kurang lebih 1 kilan, kemudian bambu itu dipotong ya, diambil kulitnya 1 jengkal ya, yang rosnya nggak ada, jadi diambil, berarti ada bagian yang sangat tipis, itu bambunya berwarna kuning. Entah bambu apa, pada waktu itu saya tidak sempat bertanya ya, kita ikutin aja apa yang Pak Badun minta, saya kasih gitu aja. Akhirnya Pak Badun mulai mendeteksi dari mulai kepala terus sampai ke dada dan berakhir sampai ke perut. Kemudian si Pak Badrun bertanya kepada si sakit,
Ini gimana Pak? Apakah Bapak ini bisa makan atau minum? Ya gitu katanya Ki, saya makan cuma hanya sekedar ya mungkin 1 suap 2 suap udah, minum pun sedikit, tidak banyak, itu pun dipaksa. Jadi ini si perut ini rasanya kalau menjelang maghrib ini rasanya sakit sekali, sakit luar biasa. Bahkan sempat dalam sakitnya ini si pasien ini sempat menjerit-jerit karena mungkin sakitnya sangat luar biasa. Ya sudah, kalau memang begitu katanya tuh, akhirnya disuruh si keluarganya suruh membuka daripada si baju si sakit. Maka dibukalah baju tersebut dan langsung ini di bawah bujel. Nah, di situ di bawah bujel ini Pak Badrun mulai menggosok-gosokkan dengan tangan ya. Menggosok-gosokkan dengan tangan. Kemudian Pak Badrun meminta saya supaya bambu yang tadi sempat dipotong jadi kayak pisau gitu ya, supaya diambilkan, dan saya langsung bantu mengambilkan kepada Pak Badrun, dan mulailah Pak Badrun ini mengoperasikan keadaan si pasien tersebut. Maka dibelahlah perut bagian bawah bujel, maka disobek dengan memakai bambu tersebut. Dan anehnya di sini bambu ini seperti sebuah silet ya, sebuah silet bedah yang sangat tajam sekali. 1 kali goresan ini memang yaitu kulit ini ternyata banyak sekali serat-serat atau bagian-bagian lapisan-lapisan itu. Dari lapisan pertama ya dibeset, lapisan kedua sampai lapisan ini habis ya. Kemudian di situ ada rongga dalam ya, dan dalamnya di situ ternyata banyak sekali usus-usus ya. Nah, dari situ kemudian si tangan Pak Badrun ini masuk ke dalam perut si pasien tersebut. Saya melihatnya jadi merinding pada waktu itu karena belum menyaksikan hal yang sangat luar biasa. Dia mengoperasi dalam keadaan sadar. Dia tidak mempergunakan semacam bius ataupun pereda rasa sakit atau obat apapun. Dia tidak mempergunakan hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam, saya sendiri merasa ini Pak Badrun ini sangat luar biasa. Nah, setelah tangannya masuk, mungkin sebatas ini ya, sebatas antara ibu jari ya, ibu jari sini ya. Kemudian Pak Badrun ini mengambil sesuatu yang ada di dalam dan diambillah. Kemudian ditarik kembali dan ditaruhlah di sebuah piring. Dan setelah ditaruh di sebuah piring, ini keluarganya di sini pada ngelihat semua apa yang dilakukan Pak Badrun. Ternyata di situ sudah ngumpul ya, ini jadi satu. Pertama ada semacam rambut, kemudian ada beberapa paku, kemudian ada beling ya, pecahan beling situ. Terus
macam-macam benda-benda yang sangat tajam yang mungkin sudah karatan di situ. Bahkan ada kelihatan sekitar 1 genggam kurang ya. Dan Pak Badrun menunjukkannya kepada semua keluarga yang ada di situ. Dan memang ada mungkin dari cucunya atau apa yang perempuan ini tidak tahan melihatnya gitu ya, sampai pingsan. Nah, pingsannya di sini mungkin karena dia ngelihat ya, dari dalamannya perut ini ternyata seperti itu. Jadi di dalam itu ternyata hidup, kayak usus gitu, ternyata hidup. Ada detakan-detakan gitu, ada denyutan-denyutan itu, sehingga dari mungkin cucunya ini yang perempuan sampai nggak kuat akhirnya pingsan. Dan mungkin karena akan mengganggu dari proses operasi tersebut, akhirnya dibawa keluar. Dan setelah itu ini dari dari bekas sayatan-sayatan dari bambu tadi, ini sama Pak Badrun ini tidak dijahit. Justru dia dengan komat kamit ya, kemudian meniupkan udaranya ke tangannya beliau ini, kemudian diusapkan seperti ini ya, 1 kali, 2 kali, ketiga kali ini normal kembali. Saya yang di belakang ini sempat terpesona atau kaget luar biasa, ini apa? Tapi berhubung saya ini mau bertanya kepada Pak Badrun ini, tidak mempergunakan mulut, maksudnya supaya orang-orang yang di sini tidak mendengar. Saya coba berbicara di hati. Pak Badrun, itu tadi apa sebetulnya yang dikeluarkan Pak Badrun untuk menutup kembali bekas luka tersebut? Itulah kibayan. Itu adalah satu ilmu yang mungkin juga di zaman sekarang ini hanya 1-2 orang yang bisa menguasainya, yaitu ajian Rawe Rontek. Subhanallah, kata saya. Kalau menurut saya, kalau ilmu Rawe Rontek itu prediksi orang-orang itu dipergunakan dengan banyak yang negatif. Tapi ternyata keilmuan tersebut sama Pak Badrun ini dipergunakan dengan sesuatu untuk berbuat baik atau untuk hal-hal yang positif. Ini cukup 3 kali diusapkannya si luka tersebut, ini tidak ada bekasnya sama sekali. Saya sampai tercengang dan juga sempat tidak percaya apa yang saya lihat. Dan setelah selesai, dia menutup kembali, kemudian Pak Badrun ini pegang tangannya si pasien ya, kemudian dia pegang dulu dari mulai pundak sampai ke telapak gitu ya, set. Dan akhirnya dari getaran mungkin ya yang dirasakan oleh Pak Badrun ini, ternyata di pergelangan sini ya, di pergelangan sini itu adanya sesuatu yang mengganjal untuk geraknya tangan. Dan kemudian Pak Badrun minta saya supaya mengambil daripada potongan bambu kuning tersebut, kemudian langsung dari atas sini ya, ini di black lagi nih, set, kemudian dibuka. Ternyata
itu di dalam sini tertanam sebuah paku yang sangat panjang ya, mungkin sekitar 15 cm, sekitar segini ya panjangnya, paku sangat besar. Nah ini diambil, diambil, kemudian dikumpulkan di dalam piring tersebut, kelontrang gitu sampai sempat berbunyi demikian. Dan untuk menutupnya sama seperti tadi, seperti awal-awal operasi di perut, dia mengusapkan sampai 3 kali dan akhirnya menutup kembali seperti sedia kala. Subhanallah, kata saya itu. Ini manusia memang pada waktu itu ya, mungkin hanya 1-2 orang gitu ya yang menguasai tersebut. Dan kemudian ambil lagi tangan yang sebelah kirinya, dan langsung, ringkasnya cerita, langsung dibeset lagi ya. Dan ternyata di dalamnya itu sama seperti tadi, bentuknya ya itu paku lagi. Diambil lagi lah sama Pak Badun. Kemudian disatukan kembali di piring tersebut. Kemudian dengan membaca mantra-mantranya yang dia punya ya, dan rapat seperti semula. Alhamdulillah, katanya sudah 3 kali ya di tangan kedua dan 1 perut, 3 nih, mungkin tinggal 1 lagi di kaki ya. Dan ternyata langsung si pasien dibalikkan ya, dari awalnya telentang kemudian dia tengkurap. Dan seperti biasa Pak Badun ini yang kanan dulu dipegang dari pantat ya, terus sampai ke bawah, dan ternyata getarannya ini ada di pergelangan engkel kaki. Dan singkat cerita, supaya lebih cepat ya, langsung dibelek lagi ya, dari atas kemudian dibelek dan dibuka. Ternyata isinya adalah semacam besi beton ya, besi beton yang sebesar ini, sebesar jari telunjuk. Ini ternyata mungkin ada 15 atau 20 cm di sini. Makanya memang betul dia nggak bisa nekuk, karena posisinya kalau dipaksakan dia merasakan sakit ya, merasakan sakit. Maka diambillah si besi beton tersebut, diambil kemudian dikumpulkan, taruh di piring, dan tinggal kaki yang sebelah kiri. Sama seperti awal, dia juga meraba dari atas pantatnya terus langsung ke bawah sampai ke kaki. Dan ternyata memang dari situ Pak Badun merasakan satu getaran adanya letaknya di sebelah engkel yang buat nekuk di sini ya, di belakangnya dengkul ini. Dan langsung tidak pikir panjang, langsung dibeset kembali ya dengan bambu kuning tersebut, dan diambillah sama seperti yang sebelah kanan. Dan di situ ketika mau diambil si besi beton tersebut, nah di situ Pak Badun mengalami satu hentakan yang sangat kuat ya, sehingga tangan Pak Badun ini mental. Nah, mentalnya di sini hampir aja sempat terjengkang ya Pak Badun, karena tidak menyangka ini yang di kaki kiri ini ada satu hentakan atau sengatan yang mungkin rasanya sangat panas sekali. Di situ
Pak Badun sampai terhentak ke belakang dan mukanya agak merah ya. Mungkin merahnya di sini marah atau memang mungkin merasakan sakit. Saya sendiri memperhatikan, nggak tahu ini Pak Badun ini marah atau apa gitu. Kemudian Pak Badun mulai komat kamit ya. Komat kamit, dia mengambil sesuatu walaupun dari mulutnya ini nggak keluar apapun ya, seperti ada sesuatu yang dipegang dan kemudian dipukulkan ya ke bekas sayatan tadi, dipukulkan. Di situ terjadilah satu suara, cuma suara tersebut ternyata adanya di atas plafon. Buah! Itu bahkan dari letusan yang sangat kuat ini mengakibatkan si genteng ini banyak sekali yang berterbangan. Artinya tuh pecah, seperti ada ledakan ya, nggak tahu berapa biji. Ini sampai genteng nih sempat pecah. Dan alhamdulillah kemudian diambil kembali si besi beton tersebut, kemudian dikumpulkan di sebuah piring. Dan setelah itu semua kemudian diusap lagi sampai 3 kali dan akhirnya tertutup lukanya dari usapan tangan Pak Badun. Nah, setelah selesai itu semua, kemudian si pasien coba untuk menggerakkan tangan. Awal memang agak berat ya, mungkin sudah lama sekali, udah 5 tahun. Di situ mulai jari-jari tangannya disuruh digerakin, ini bisa ya. Agak berat ya untuk mengangkat. Awal-awalnya seperti itu. Tapi di situ sambil dipegang-pegang sama Pak Badrun, semuanya, seluruh badan dipegang-pegang semua sama Pak Badrun, sehingga akhirnya normal kala itu juga. Alhamdulillah, Pak Badrun berdoa, bersyukur bahwa dengan jalan seperti ini, dengan ilmu yang dia punya. Dan saya juga sempat bertanya dalam hati, Ki, bolehkah saya untuk bisa memiliki dari ajian ilmu yang Aki Badrun katakan tadi sebagai ilmu rawe rontek tersebut? Kamu ini, katanya tuh. Ya udah, saya nggak terusin. Dia bilangnya kamu ini. Kalau istilah ini kan berarti antara si anak dengan bapak gitu, bicaranya seperti itu. Dan singkat cerita, setelah selesai dan coba si pasien ini disuruh berdiri sambil dipapah ya sama keluarganya, kemudian pelan-pelan setengah meter dia berdiri, duduk lagi, terus sampai akhirnya dia bisa melangkah 1-2 dan mungkin ya di sekitar situlah, tidak terlalu jauh. Dan kemudian Pak Badrun ini menyiapkan jamu-jamunya, diberikan kepada keluarganya supaya dia minum jamu apa yang sudah disiapkan. Dan alhamdulillah setelah hal itu si pasien alhamdulillah beberapa persen sudah sembuh. Dan Pak Badrun pun dengan saya pamit kepada keluarga si pasien. Dan untuk kesananya saya nggak tahu ya, yang jelas
Pak Badun ini merasa bersyukur bisa membantu sesama manusia. Itulah gunanya satu bentuk ilmu. Artinya tuh bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, walaupun pada umumnya untuk hal-hal yang negatif, tapi ternyata di tangan Pak Badun ini ilmu rawe rontek tersebut bisa dipakai untuk hal yang positif. Jadi begitulah Sobat Melihat Malam, satu bentuk cerita pengalaman saya. Dan ketika pada waktu saya berumur 20 tahun bersama guru saya. Baiklah Sobat Melihat Malam, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.